Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat saya hormati Ibu Ketua Jemaah Kajian Muslimah Masjid Al-Hikmah Surabaya, Ibunda Widarti. Yang mana Ibu tadi? Oh ya, yang di belakang. Di depan Bunda betul. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, buat segenap pengurus, ya, jajaran kepengurusan Kajian Muslimah beserta suaminya, ya, yang menjadi amir Masjid Al-Hikmah Surabaya, dan semuanya disehatkan Allah, amin ya rabbal alamin. Sebagai pembawa acara tadi, masya Allah, ya tadi ya, ketiban campur ya Bunda ya, yang MC, yang dokumentasi, masya Allah, ini luar biasa beliau Ustazati nih. Mudah-mudahan sehat walafiat juga, barokah umur, barokah rezeki semuanya. Bundaku juga tercinta, Bunda Dewi, ya, masya Allah, terima kasih saya sudah disapa setelah banyak tahun ya kita tak jumpa. Mungkin sebagian ada yang lupa ingat kita pernah jumpa atau beda orang ya Bunda ya. Iya, masya Allah, hampir 3 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah, dan tak lupa yang di rumah, gitu. Oh, siap. Yang di rumah ini ada yang virtual, masya Allah, dari yang dari Bandung tadi, ini Ibu Eni Suliawati, masya Allah, alhamdulillah, semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sehat semuanya, Ibu? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita awali perjumpaan kita sore hari ini, kajian kita perdana, begitu ya. Setelah beberapa tahun, berapa tahun Bunda? 2 tahun ya. 2 tahun kepungkur dari wong Surabaya ya. Ya Allah, 2 tahun kita dalam keadaan pandemi, diam, tidak bertatap muka ya, dan hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kajian muslimah Masjid Al-Hikmah Surabaya dibuka kembali dengan berbagai tadi kegiatannya ya yang sudah disebutkan. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar seiring dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan yang hadir di majelis taklim ini insyaallah membawa rahmat, nanti pulang membawa maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Pun yang di rumah tidak mengurangi insyaallah pahalanya ya. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Untuk itu monggo kita awali perjumpaan kita dengan ucapan hamdalah ya, bareng-bareng alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ada yang jawab? Masih pada bengong lihat saya kayaknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan tertimpa curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, keluarga pengikut-pengikutnya, termasuk kita semuanya yang hadir di sini ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya berkumpul di masjid kita tercinta ini, Masjid Surabaya, tapi nantinya juga kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bundaku yang saya cintai, yang dirahmati Allah, sore hari ini tema kita sudah disebutkan tadi adalah pelajaran terbaik, begitu ya. Pelajaran terbaik di awal tahun. Masya Allah, tentunya kita tanpa
atau dirasa dengan sadar atau tidak sadar perlahan hari demi hari sudah lewat gitu kan, minggu demi minggu, bulan demi bulan, semuanya sudah berjalan dengan mengalir begitu mungkin ya, dan kita sudah lewati di tahun 2021 dan bisa ya, kenapa Bunda Eni? Oh, iya, bocor ya, mute-nya ya. Baik, nah, jadi sadar tidak sadar kita sudah memasuki tahun yang baru yaitu 2022, walaupun ini bisa dibilang bulan atau tahun Masehi begitu ya, tetapi kita mau nggak mau ya kita ikut melewati. Jadi yang terpenting walaupun kita punya tahun baru Islam sendiri yaitu tahun baru apa? Hijriah. Dan sekarang 1443 Hijriah, bulan Hijriahnya apa itu Bunda? Jumadil Akhir, Masya Allah. Hari ini Jumadil Akhir, alhamdulillah, insya Allah 2 Februari nanti kita masuk di tanggal 1 Rajab. Nah, terasa semuanya berjalan terus, jalan terus. Alhamdulillah. Jadi sudah nanti masuk Rajab, kemudian apa? Sya'ban, kemudian Ramadan. 3 bulan lagi atau 2 bulan ya, 2 bulan lagi kurang lebih, Masya Allah. Semoga sehat semuanya gitu ya, panjang umur sampai pada bulan-bulan nanti, bulan Ramadan kita bisa lebih menikmati ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin. Maka yang terpenting sekarang karena kita sudah lewati ini 2022, kita teringat bahwa orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man qala umruhu wa su'u amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah siapa yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Na'udzubillah ini. Pertanyaannya, bunda-bunda yang hadir semua, baik yang offline maupun yang online, di rumah kira-kira pingin panjang umur atau pendek umur? Tentunya panjang umur ya. Barokah umur lebih tepat, Masya Allah. Karena kalau panjang umur mau panjang berapa meter, mau berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Dan saya Bu Umi, Masya Allah, ini yang sudah lanjut usia, mungkin ini usia berapa? 77, Masya Allah, masih semangat sehat nih. Mudah-mudahan kita yang muda-muda ini bisa meniru semangat beliau, Masya Allah. Mohon doa kita bisa istiqomah semua yang muda-muda. Umi juga, Umi berapa masih unyu-unyu kan? 70 juga, Allah Akbar. Apalagi pakai kerudung kuning ya. Good morning, selamat pagi. Kerudung kuning menawan hati, asik. Masya Allah, 70 begini, bagaimana 17 tahunnya? Allahu Akbar. Ini masih semangat. Nah, benar-benar itu semua. Jadi kita tentunya ingin tadi disebutkan dengan kepingin umur yang apa? Barokah, tidak hanya panjang. Nah, umur yang barokah yang bagaimana? Ziyadatul khair, tambahnya kebagusan, tambah umur tambah bagus, tambah usia tambah sabar. Kira-kira tambah usia tambah sabar atau tambah muring-muringan? Dua-duanya. Ya Allah, ini ya. Jadi kalau kemarin di penghujung tahun kita mungkin ada acara muhasabah, begitu kan ya? Muhasabah di akhir tahun 2021.
Kami alhamdulillah kemarin juga ada mengadakan tabligh akbar di Masjid Cengho Surabaya bersama kawan-kawan KPK dari KPK Komunitas Pendakwah Keren. Ya. Jadi alumni dari TV nasional kami Indonesia ini punya kumpulan komunitas pendakwah keren. Alhamdulillah, mohon doa semoga kita istiqomah menebar kebaikan dalam jalan dakwah. Kita muhasabah, mungkin Bunda juga di masjid diadakan, walaupun secara offline maupun virtual, ya. Muhasabah, apakah usia kita benar-benar kemarin jadi usia yang bermanfaat dan bermartabat? Apakah sudah berapa banyak orang-orang yang kita bahagiakan? Berapa banyak amal yang sudah kita lakukan? Berapa banyak sedekah yang sudah kita salurkan? Berapa banyak anak-anak yatim yang kita bahagiakan? Atau sebaliknya, berapa banyak dosa yang sudah kita tabung? Masya Allah. Jadi kalau di akhir tahun kita sudah bermuhasabah, ya, maka di awal tahun ini tentunya kita untuk pelajaran terbaik, kalau hemat saya, singkat saya, kita punya 3B. Berapa Bunda? Kalau sekarang lagi viral 3M begitu ya, pakai masker, mencuci tangan. Tetapi saya punya 3B. Maka apa? Yang pertama, B yang pertama, beristighfar dari dosa yang lalu. Karena setiap manusia berpotensi untuk berbuat dosa. Pertanyaannya, bunda-bunda kalau buat dosa, ini punya dosa enggak yang hadir ya? Banyak. Oh banyak. Yang di rumah punya dosa kan? Ya Allah, ya. Kira-kira kalau buat dosa itu setahun sekali atau sebulan sekali ya? Allah kali. Setiap hari ya, bangun tidur buka WA, kan? Yang dilihat, masya Allah, naudzubillah. Kalau ada kemaksiatan, mudah-mudahan kita lewat. Ampuni Allah dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Habis sholat, bangunin anak susahnya nggak bangun-bangun, ya jadi jengkel tuh, menodai hati, masya Allah. Ibu-ibu ada nggak yang jengkel sama anaknya ya? Kok diem? Kalau jengkel sama suami ada nggak Bu? Oh nggak ada ya, ibu-ibu yang di sana ya Bu ya. Masya Allah, yang di sini solihah semua ya Bu ya. Amin. Jalan-jalan penduduk surga insya Allah. Nah, maka tadi ya untuk amal atau pelajaran terbaik di awal tahun ini yang pertama adalah kita beristighfar untuk masa lalu. Istighfar, insya Allah. Istighfar itu banyak sekali fadilahnya. Kita bisa menambah banyak rezeki. Ingin rezeki bertambah, rezeki barokah, baca istighfar. Dengan beristighfar hati kita menjadi tenang. Hati kita yang keras bisa menjadi lembut. Habis marah-marah istighfar. Sebelum marah-marah istighfar. Tersandung baca apa Bu? Istighfar. Enak-enak nyetir, ada orang yang mau balap nyelip di depan kita. Kira-kira yang terlontar dari lisan kita apa nih? Astagfirullah. Kalau orang beriman, orang soleh, ada yang ketika begitu terus spontanitas ujian. Astagfirullahaladzim. Mendengar kalimat-kalimat yang kotor, spontan hati kita. Astagfirullahaladzim. Tersandung jangan yang disalahkan, punya bendanya, tapi kita istighfar. Evaluasi diri. Dalam istighfar kita banyak evaluasi. Ya Allah, kenapa ya saya tersandung? Ada musibah datang, kenapa ya ini tertimpa kepada saya? Apakah kemarin saya berlaku apa? Saya berbuat apa? Jadi dalam istighfar ada muhasabah. Masya Allah. Kalau kita sudah hari ini mengakui melakukan dosa setiap hari, maka pertanyaannya berapa kali kita beristighfar dalam sehari?
Beratus kali, alhamdulillah. Tapi jangan bilang non sewu tak terhitung Ustazah. Masya Allah. Ya, harus dihitung, harus ditarget minimal sehari berapa? 100. Masya Allah. Rasulullah kalau diceritakan beristighfar 70 kali. Tapi bukan istighfarnya, Rasulullah itu taubatnya 70 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Kalau Rasulullah aja surga sudah dijamin, masih bertaubat, masih beristighfar. Nah kita tidak ada jaminan surga. Dosa masih sering kita lakukan. Istighfar jarang-jarang, iling tok Allah. Satu istighfar 70 dosa diampuni Allah. Amin Allahumma amin. Kalau kita mau beristighfar juga satu istighfar itu katakan 1 detik, ya kan? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau 1 menit berapa detik? 60. Berarti 1 menit kita dapat berapa istighfar? 60. Mudah enggak? Lebih banyak mana istighfarnya terus daripada main? Nah, dari grup ke grup, Masya Allah, ya kan? Nanti belum buka IG, belum buka YouTube, belum TikTok. Benar-benar suka TikTok juga? Enggak, alhamdulillah, semoga enggak salah ya. Allah, tapi remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita, semoga kita menjadi uswatun hasanah bagi keluarga-keluarga kita. Sebab apa? Tugas kita sebagai orang tua, qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jagalah dirimu dulu. Jadi sebelum Allah memerintahkan menjaga keluargamu, anfusakum dulu, dirimu dulu solihahkan. Kita ikut pengajian seperti ini, insya Allah dalam rangka mensolihahkan diri, mencari ilmu. Kemudian nanti bisa bermanfaat, syukur-syukur untuk diri kita, kepada keluarga kita, anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Jadi memperbanyak apa tadi yang pertama? Beristighfar. Ya, barang-barang istighfar dulu ya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Sambil ibu nyetir mobil, bisa kan? Daripada astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita harus begitu. Membaca istighfar kita menggelar sajadah, duduk di atas sajadah menghadap kiblat lebih bagus sambil kita renungkan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ya, tetapi boleh juga daripada ngelamun, daripada menyanyi, daripada apa? Beribah, ya kan? Maka apapun kegiatan kita bisa membaca istighfar. Itu tadi. Astagfirullah bal baraya. Sambil cuci piring bisa tuh. Sambil menjemur astagfirullah minal khataya. Sambil goreng tempe. Rabbi zidni ilma, zidni ilman nafi'a wa wafiqni. Seterika bisa. Amalan sholihah, amalan maqbula. Astagfirullah, Masya Allah. Terkadang saya perjalanan dari rumah di Waru, Sidoarjo menuju Masjid Al-Falah Surabaya setiap harinya, ya, berhadapan ngopeni Quran bersama ibu-ibu seperti panjenengan begini, ya.
alhamdulillah. Itu perjalanan alhamdulillah tak terasa dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini tak terasa menetes air mata sambil jalan. Astagfirullahaladzim. Ingat, ya Allah, anak-anak, apakah saya sudah bisa mendidik anak dengan baik? Gimana anak saya sekarang di pesantren, sedang apa? Bagaimana akhlak saya dengan suami tadi pagi, tadi malam, kemarin? Evaluasi, tak terasa air mata menetes. Innallaha ghafurur rahim. Dilanjutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya Allah. Terus ketika kita sudah menikmati itu sambil berjalan, sambil nyetir motor, sambil nyetir mobil, sambil kita merenung. Karena beratus, boten, insya Allah tambah selamat. Ya, jadi banyak kita mengawali tahun ini pelajaran terbaik. Ayo memperbanyak istighfar. Dan kita harus mengakui bahwa kita sudah telah banyak melakukan dosa. Baik hubungan kita hablum minan nas, terlebih hablum minallah. Kalau hubungan hablum minallah, kita memperbanyak istighfar, insya Allah Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Tetapi kalau hubungan hablum minan nas, otomatis kita harus selesaikan secara apa? Ya, secara kemanusiaan. Begitu. Baik, budak-budakku yang dirahmati Allah. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi atau pelajaran yang bisa kita ambil dalam awal tahun ini adalah B. Yang kedua, kita banyak bersyukur untuk hari ini. Ya? Bersyukur untuk hari ini. Kalau kita ingat betapa banyak nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang pernah menghitung nikmat Allah satu hari saja? Insyaallah Allah sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika kita atau kalian akan menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka tidak akan mampu. Nikmat apa juga? Sehat, ya kan? Nikmat Islam, ya. Nikmat iman, sama benar. Jadi nikmat sehat ini masya Allah, ya kan? Berbicara nikmat Allah, bersyukur, kita harus bersyukur. Diberikan apa yang menimpa kita itu di luar apa yang kita harapkan, tetap kita alhamdulillah. Kalau rizki atau kebahagiaan sesuai yang kita harapkan Allah berikan, apa yang dibaca, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Apa Bunda? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau ada sesuatu hal yang ditimpakan Allah di luar harapan kita, yang tidak kita inginkan, maka apa yang kita baca, alhamdulillah ala kulli hal. Moga bersama, alhamdulillah ala kulli hal. Itu tetap syukur. Enak alhamdulillah, dan enak alhamdulillah. Sebab apa? Saya yakin mudah-mudah semua jamaah kajian muslimah Al-Hikmah Surabaya ini sudah hafal surah Ibrahim ayat 7. Apa bunyinya? Ada yang ingat? La in syakartum, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Moga bersama, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya Allah, ketika mungkin bahas apa makna singkatnya
Allah kau mau syukuri, maka Allah akan hadirkan nikmat yang lebih besar, yang lebih banyak. Tetapi jika yang sedikit saja kita tidak mau syukuri, jangan diharapkan nikmat yang besar akan Allah berikan. Berarti kunci untuk menghadirkan nikmat-nikmat Allah yang lebih besar, ayo kita syukuri nikmat yang kecil. Kita ingat hadis Rasulullah SAW dalam rangka kita bersyukur apa? Iltanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah masa yang 5 sebelum datang yang 5. Apa saja Bunda? Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa apa lagi? Tua. Masuk orang-orang tua. Masa sudah sehat. Terus apa? Kayamu sebelum datang masa miskin atau fakirmu. Bagus. Yang ketiga, masa longgarmu atau luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang keempat, masa apa tadi? Tuamu. Oh, sudah tua. Apa yang keempat? Masa ayo. Baleni. Masa sehatmu sebelum datang sakit. Betul. Terus masa mudamu ya, yang tadi mudamu sebelum tuamu. Kemudian longgarmu sebelum sempitmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu. Masya Allah. Ingat 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Ya, gitu. Ini ada Terlalu berat. Oh, oke. Ya. Begini sudah bisa didengar dengan baik ya. kurang jelas sedikit. Baik. Coba ibu-ibu Bulalan, saya Bulalan. Bulalan mungkin bisa komen. Sudah jelas belum Bulalan? Ya. Soalnya banyak yang Baik. Sampai mana tadi? 5 Lima. perkara. Masya Allah. Masih fokus semuanya. Masa gunakan iktanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Jadi masa muda. Banyak sekarang itu yang berpikiran sewu senomani gitu kan, masih muda, masih jauh lah gitu ya. Padahal kita tak pernah tahu ya kan kapan ajal menjemput. Dan informasinya Bunda, kalau malaikat Israel itu sekarang suka yang muda-muda. Masya Allah. Kira-kira kalau ditanya nih ya, sudah siap lebih awal atau belakangan aja Bunda? Allah karim. Jadi masa muda mungkin sebagian daripada kita yang masih muda ini menjadi motivasi. Setelah tadi Bunda Masya Allah 70 tahun, ada Umi juga 77 ya, 77 Masya Allah. Kalau mengingat Rasulullah SAW usianya 63, berarti bonusnya udah plus ya benar. Masya Allah, semoga nantinya husnul khotimah. Masya Allah ya, Masya Allah. Jadi masa muda kita mengaca meniru kepada beliau-beliau ini. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Karena kalau muda itu enak ya, Bunda, sholat bisa berdiri, ya kan? Kita jalan kajian dimanapun, jalan masih bisa. Habis kajian mungkin dapat makanan atau makan bareng masih bisa makan. Tapi kalau sudah sepuh, sudah S2, S3, sampun sepuh atau S3 sampun sepuh, salat. Ya Allah, sholat udah carinya yang pinggir-pinggir, ya kan? pakai kursi. Pakai kursi atau sulam jalan. Ya Allah, ya tarawih itu udah ampun 20 rakaat ya, milih yang 8 aja deh cepat. Ya Allah, kan
sudah sepuh, kalau sudah tua, begitu kan? Maka ya Allah, ayo kita pergunakan masa muda kita. Ini ada yang muda yang masih muda ya, usia berapa? 30, Masya Allah, pas ya, gak boleh kurang. Luar biasa, masih unyu-unyu kemudian istiqomah. Jadi masa muda kita ayo ya, masa muda kalau saya di kampung di kami itu ada yang namanya kumpulan fatayat. Jadi fatayat itu pemudi-pemudi ya, muslimah kan, pemudi-pemudi. Kalau satu fata, kalau banyak fatayat ya kan, jamaknya. Jadi pemudi-pemudi di fatayat, para pemudi-pemudi atau pemuda-pemuda ini saatnya kita banyak inovasi ya kan, banyak produksi, usia-usia produktif. Jadi apapun dikejar, ada kajian ini ikut, kesana ikut, ada khataman setiap harinya ikut. Mumpung mata masih jelas, mumpung kaki masih kuat. Kalau sudah sepuh, Masya Allah, kita kadang kan sudah banyak diingatkan ya oleh Allah. Kalau kita manusia paketan aja data kita, gitu kan? Malam hari habis diingatkan oleh operator, Anda sudah melewati batas wajar untuk menggunakan internet, atau batas internet Anda akan habis tepat pukul hari ini tanggal ini, udah bingung, benar kan? Ya Allah, pokoknya malam ini harus dapat paketan data. Kalau enggak besok pelangganku kemana? Bingung. Kalau enggak besok aku ketinggalan berita. Masya Allah. Bagaimana dengan kita yang sudah diingatkan oleh Allah? Rambut yang mulai beruban, ya. Rambut sudah mulai beruban, gigi sudah mulai rontok dan rambut yang menayangkan. Kemudian apalagi mata sudah mulai rabun, dikurangi semua kenikmatan-kenikmatan Allah. Maka ayo mumpung masih muda, semangat. Mudah-mudahan kita semuanya, bunda-bunda yang masih muda-muda, khususnya saya pribadi malah, mudah-mudahan bisa terus semangat dan istiqomah dalam kebaikan hingga nanti sepuh. Karena ada orang yang sudah sepuh baru mau mulai ngaji, ya. Seperti konsep yang kami dampingi pengajian di Masjid Al-Falah itu. Jadi santri-santrinya sudah pasca atau purna tugas semua, sudah pensiun, selama ini sibuk, Masya Allah. Maka baru sempat mengaji. Tapi alhamdulillah masih disyukuri, masih ada kesempatan. Sampai keinginan beliau, saya pokoknya ustazah ingin sampai saya mati, sisa waktu umur saya ingin di Masjid Al-Falah. Masya Allah. Dan banyak kemarin pandemi, beliau-beliau yang digugurkan oleh Allah, diambil lebih dahulu oleh Allah, masih berstatus santri Al-Falah. Masya Allah. Jadi tadi sudah disebutkan Bu Tini, Ustazah Tini, bahwa nanti ada kajian tasin, begitu ya. Kita memperbaiki bacaan Quran, ada tarjim, monggo diikuti ya, insya Allah masa tua kita diakhiri dengan husnul khotimah. Syukur-syukur kita wafat dalam keadaan yang baik, di tempat yang baik, ya kan, di waktu yang baik. Amin, Allahumma amin. Jadi masa muda. Yang kedua apa tadi? Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kita tahu sendiri kemarin 2 tahun pandemi, Masya Allah, betapa kita menghargai kesehatan. Begitu ya Bunda Dek? Masya Allah, betapa mahalnya sehat itu. Maka tidak bisa dibayar dengan apapun. Ada yang kemarin saya sampai alumni ini COVID ya, alumni COVID, Masya Allah, tidak ada gitu, sehat semua. Oh Bunda, Bunda ketua gitu, sampai oknam di rumah sakit, di rumah sakit haji, Masya Allah, berperang melawan kesehatan, melawan penyakit. Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini berkah usianya, amin ya rabbal alamin.
Bu Dewi. Bu Dewi juga, ya Allah. Elsie Ustaz. Hah? Elsie. Oh, iya. Lulusan Kofu. Lulusan saya alhamdulillah kami sehat ya, tapi suami sempat juga Elsie juga ya. Di situ masya Allah kita nikmatnya sehat. Oh, sembuaran dimakan ya, jeruk ada buah ada, pokoknya makan, minum vitamin C dan sebagainya. Jadi masa sehat sebelum datang masa sakit, karena kita baru merasakan nikmatnya sehat ketika kita sudah sakit. Benar kan? Mudah-mudahan sehat semuanya. Sehat dohirnya, sehat batinnya, sehat dompetnya. Ini aminnya yang kenceng ini ya biasa. Ya Allah. Sebab orang itu kalau sehat dohir saja, ya batinnya nggak sehat. Berangkat ngaji itu juga beda loh, Bu. Duduknya maunya di pojokan aja. Dari awal itu diam, nunduk, disapa sehat jeng. Nggak suara. Udah tadi datangnya diam aja, kata temennya. Ya kan pakai bahasa isyarat. Kenapa itu? Tahu orang nggak ngapa-ngapain kok cemberutnya perut betut ya. Masya Allah, cemberut itu enak nggak kayak gitu dilihat tuh? Ya enak. Berarti hatinya, batinnya nggak sehat, walaupun badannya sehat. Ya, maka mudah-mudahan kita sehat zahir, sehat batin. Amin Allahumma amin. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Masa longgarmu sebelum datang masa sempitmu. Wa faraghaka qabla syughli. Ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang banyak sekali diabaikan oleh para manusia, yaitu as-sihah wal faragh, kesehatan dan kelonggaran. Coba kita kalau mau hitung-hitungan sholat 5 menit kali 5 waktu, main WA bermenit-menit ya, nonton TV enggak pernah. Ya Allah, itu sholat. Terus sampai kadang kita doa aja, tapi ibu-ibu di sini nggak ada ya, insya Allah ya. Nggak sempet sholat sunnah, nggak sempet. Kita tuh kadang sok sibuk loh, Bu ya. Mau sholat sunnah, keburu ini mau berangkat ke kantor, keburu ini anak-anak makan sarapan, keburu ini, masya Allah, sok apa sibuk. Mau baca Quran nggak sempat. Allah kali. Padahal kalau sudah disebutkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, ya kan? Di mana hari antara anak dan ibu sudah tidak mengenal, istri suami ya tidak bisa saling menolong, semuanya berawal dari amalnya sendiri. Kapan itu? Di padang mahsyar, sibuk dengan dirinya sendiri. Maka sebelum kita disibukkan nanti di yaumil mahsyar, sibuk dengan perhitungan amal kita, ayo sekarang mumpung masih longgar, kita sibukkan diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran surah At-Takatsur, mudah-mudahan sudah hafal semua nih. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya, sadaqallahul 'azim. Alhaakumut takatsur. Sudah
berbondong-bondong memperbanyak at-takatsur, memperbanyak ngakek-ngakek nang dunya. Bahasa Jawanya apa? Sibuk memperbanyak urusan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai datang kematian di alam kubur, belum dapat pahalanya baca Quran. Sudah di alam kubur belum dapat pahalanya khatam Al-Quran, belum dapat pahalanya puasa Senin Kemis, belum dapat pahalanya bakti kepada suami, bakti kepada orang tua. Sudah keduluan masuk ke alam kubur. Artinya apa? Sudah meninggal. Eman apa betul? Sayang enggak? Makanya ada zalimul li nafsi, mendolimi dirinya sendiri. Cucu-cucuku ayo mondok nak, yang pintar, nanti eyang yang bayari. SPP-nya yang nanggung nanti Mbak Putri. Yang saya yang nanggung anakku bakal sekolah kabeh sing pinter. Bakal mondok ngaji hafal Quran, ono nanggung ngaji apa namanya? Di pesantren-pesantren yang tafsir Quran. Tapi dirinya sendiri gak mau ngaji. Nah, ini namanya apa? Mendzalimi dirinya sendiri. Belum dapat apa? Pahalanya kebaikan, sudah kedahuluan masuk alam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi apa? Masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Baik, berikutnya yang keempat ya. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mudah-mudahan yang dirahmati Allah, banyak pelajaran nih 2 tahun ini dalam masa pandemi. Kapan hari kami dari santri di Masjid Al-Falah juga pernah kebetulan di kelas kami, jadi beliau dokter, suaminya juga dokter, meninggal. Suaminya meninggal, masya Allah ya. Meninggal Lonsewu ketika di depan televisi. Pas nonton TV nggak tahu Ustazah, tahu-tahu saya bangunin makan malam jam 9 udah nggak ada, masya Allah. Rumahnya bagus, kami takziah ke rumahnya. Jenenge dokter ya begini, sudah kita bayangkan ada dokter rumahnya nggak bagus ya, kira-kira begitu. Masya Allah, besar sekali. Di depan itu banyak taman-taman begitu. Nah, jadi kita masuk ke rumah itu melewati taman-taman. Di taman itu ada kursi-kursi kayu-kayu kayak gitu kan. Seni-seni beliau sukanya kayaknya dari Thailand itu apa? Gajah ya. Nah, semuanya gajah. Banyak dari kursi juga gajah, di dinding-dinding banyak gajah-gajah itu, patung-patung, masya Allah. Nah, singkat cerita, ketika pulang jam dari rumah sakit karena meninggal jam 9 malam, dibawa ke rumah sakit jam 11 baru balik ke rumah. Karena saya perumahan ya, mungkin berbeda dengan di kampung, kita guyup gitu kan ya. Begitu ada orang meninggal langsung datang semua. Nah, itu karena jam 11 malam juga, maka sendiri ditunggu masuk ke rumah, tidak ada siapapun ya. Beliau karena satu rumah hanya berdua, kecuali dengan anak-anaknya tadi yang segera datang dihubungi. Nah, kami bingung Ustazah, karena kalau jenazah kan biasanya ditaruh di kasur kecil tuh atau di meja kecil. Nah, kita nggak punya. Ada kasur itu seprintek yang di kamar besar, mewah, tentu saja. Nggak mungkin dong kita angkat itu kasur di dalam kamar keluar ke depan untuk tempat jenazah, atau jenazahnya dibawa ke dalam kamar. Kira-kira nggak begitu Bu? Ada pasti di halaman toh, di depan apa, di ruang tamu, betul. Nah, akhirnya kan saya bingung, saya nggak ada gini-gini. Itu kursi ditunjuklah yang saya bilang dari kayu-kayu itu ada banyak di taman. Itu Ustazah kami ambil dijejer-jejer, akhirnya jadilah alhamdulillah. Masya Allah, dalam hati saya, rumah yang megah, rumah yang mewah, kasur yang empuk, mungkin mahalnya berapa ratus juta ya selama hidupnya. Toh meninggal dunia, bingung Bu, gak bisa ditempati walaupun untuk jenazah. Jangankan dimasukkan ke dalam kubur, untuk peletakan jenazah nunggu waktu esok saja gak bisa menikmati. Dan akhirnya ditidurkan, disemayam apa tadi, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari kayu.
kecil tadi yang dijajar-jajar jadilah sebuah meja. Masya Allah, pembelajaran ya, dunia, kekayaan. Orang yang cerdas itu siapa? Para sahabat pernah bertanya, ya Rasul, siapa orang yang cerdas itu ya Rasul? Orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan, yang senantiasa ingat pada kematian dan mempersiapkan bekal setelah datangnya kematian. Jadi orang yang cerdas beribadah juga harus cerdas. Modal sedikit untungnya banyak. Seperti kalau panjenengan sudah sering mendengar kata guru kita semuanya, Ustaz siapa kuat ya? Nah, beli Al-Quran gitu kan ya, taruhlah, kasihlah ke mereka para hafizul Quran, penghafal Al-Quran. Setiap ayat yang dibaca kita dapat siraman aliran pahala, kita dapat jaminan walau kita sudah meninggal. Ya, bangunlah masjid, ditempati karpetnya, AC-nya, kipas anginnya, bangkunya untuk pengajian. Mungkin kita punya rezeki, kekayaan kita. Itulah sejatinya milik kita adalah apa yang kita titipkan, apa yang kita gunakan dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin dalam pandemi pun menjadi pembelajaran kita. Beberapa deposito miliaran, ya, ratusan juta dititipkan ke koperasi. Koperasinya pailit, nggak bisa bayar, nggak keluar uangnya. Loh, ada yang musibah begitu, Bu? Ada. Ya Allah, kan? Udah pagi, siang, banting tulang dibanting gitu kan. Bekerja keras, ingin nabung, ingin punya rumah yang mewah, ingin beli mobil yang mewah misalnya. Dijaga-jaga begitu hari jatuh tempo, uang nggak bisa keluar karena semua perusahaan terhenti total saat pandemi. Coba uang kita titipkan ke Allah, hilang nggak, Bu? Enggak. Ketemu dan malah semakin berkah. Baru itu sadarnya di situ, Masya Allah. Ya kan? Dititipkan ke manusia, dititipkan apalagi kalau bawa bantal, hilang sudah, ya kan? Masya Allah. Jadi itulah, ayo masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kalau sudah fakir, misalkan muda kaya, kok tua-tua fakir, naudzubillah misalnya, tapi kita tidak bingung karena masa muda sudah punya banyak tabungan. Alhamdulillah. Gitu. Yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang masa matimu, ya kan? Jadi mumpung kita masih hidup, ibu-ibu yang hadir semuanya, baik virtual ataupun tatap muka, masih hidup semua, gitu? Masih dong, kalau nggak hidup ini takut saya ya. Masya Allah. Jadi masa hidup kita, ayo masa hidup kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu tadi orang yang cerdas siapa kata Rasulullah? Orang yang senantiasa mengingat kematian dan mempersiapkan bekal setelah datangnya kematian. Mudah-mudahan hidup kita semakin barokah, tambah usia tambah baik, ya kan? Tambah usia tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dan tambah cinta kepada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Itu dalam rangka kita mewujudkan rasa B yang kedua tadi apa? Bersyukur, ya. Jadi pelajaran terbaik di awal tahun kita banyak bersyukur. Alhamdulillah ya Allah masih diberikan usia. Alhamdulillah bangun tidur, alhamdulillah masih sehat, ya kan? Kepala kita masih bisa berdiri tegak, tangan kita banyak tetangga bangun tidur kena asap. Terus alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kita alhamdulillah bangun tidur kemarin hujan deras kok rumahku nggak bocor, alhamdulillah. Berita banjir di mana-mana, alhamdulillah di tempat saya langsung syukur terus. Masa 5 perkara sebelum datang yang 5. Yang B terakhir adalah kita berdoa untuk hari esok, ya kan? Jadi beristighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, kita berdoa untuk masa esok. Ibu-ibu semuanya, budak yang dirahmati Allah, berdoa adalah senjatanya umat Islam. La yuraddul qada illa bidoa. Tidak ada yang bisa
melawan takdir kecuali dengan doa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Dengan berdoa kita insya Allah mempermudah segala urusan kita. Dengan berdoa meluangkan, melapangkan semua apa yang kita harapkan. Dengan berdoa Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah akan aku kabulkan janji Allah. Kalau kau tidak hari ini, Allah kabulkan insya Allah. Ya, di waktu yang lain. Kalau kau tidak dikabulkan untuk kita, mungkin anak cucu kita yang merasakan berkah daripada doa kita. Ibu, pertanyaannya, yang butuh doa kita apa anak? Semua. Ya, anak butuh doa dari orang tua. Begitu ya. Dan kita kalau sudah meninggal butuh doa dari anak-anak. Ya, maka ayo kita tanamkan doa-doa setiap hari, dan doa yang diajarkan Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa apa kita namanya? Satu jagat doa. Lengkap itu sudah, dunia akhirat. Ada doa lagi yang lebih makbul yang mungkin tanpa kita sadari kita lengah, kita abaikan ketika dalam keadaan sholat. Doa yang banyak. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat barokah. Jadi 3B untuk pelajaran yang terbaik di awal tahun apa saja tadi? Beristighfar untuk masa lalu, terus bersyukur untuk hari ini, berdoa untuk hari esok. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat kita semua. Yang belum terwujud harapan impian kita di tahun 2021, mudah-mudahan 2022 Allah buka dengan sinar-sinar cemerlang. Allah mudahkan segala urusan kita. Putra putri dijadikan putra putri yang soleh-solehah. Rezeki yang masih seret masih sulit dilapangkan oleh Allah dengan rezeki yang berlimpah barokah, rezeki yang halal thayyiban mubarakah. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat barokah, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, dan kita cita-cita puncak kita adalah husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Cukup itu, mudah-mudahan manfaat barokah. Mohon maaf lahir batin, semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.